Jadi raisnya ada, pemimpinnya ada, lalu ada jabatan-jabatan. Nah, nanti jabatan-jabatan itu akan dibagikan kepada masing-masing kabilah. Ada lagi yang mau tanyakan teman-teman? Berarti ini gambarannya nih kalau kita gambarkan Jazirah Arab dari bukan ini aja ya, Sat. Maksudnya daerah Quraisy tapi dari Yaman, Iya, karena ini kan zaman itu kan belum ada pembatasan, semua jadiin satu. ya maksudnya itu dari kalau kita gambarkan tuh dari mana tuh, Sat? Kalau secara umum kan. Soalnya ada juga nih kebiasaan membunuh anak perempuan kan. Kurang lebih yang di daerah Arab Saudi dan sekitarnya. Kalau untuk hafalnya, pastinya nggak hafal, tapi daerah sana. Yang dikatakan sebagai Al-Jaziratul Arabiyah. Seperti itu. Baik, sekarang Ayyamul Arab. Hari bagi bangsa Arab. Siapa yang membaca, teman-teman? Ayyamul Arab. Yang Putra ada? Baik, yang Putri silakan. أيام العهد هي الأيام التي وقعت فيها الحروب سواء بين القبائل العربية أو بين العرب وبين جيرانهم من الفرس والأسباط. فمن أيام العهد المذكورة الأول يوم ذي قار، وهو كان بين العرب والفرس وانتصر فيه العرب. الثاني يوم قجازي، وكان بين اليمانيين والمعديين وانتصر فيه المعديين. Baik, kemudian poin yang ketiga, ada istilah yang begitu populer di Al-Asrul Jahili. Apa itu Ayyamul Arab? Hari-hari orang-orang Arab. Di zaman dahulu, teman-teman, sudah ada penanggalan belum kira-kira? Belum, Ustaz. Belum ada. Mas, Belum ada. Ini kan sebelum Islam. Islam aja baru ada penanggalan Hijriah. Siapa yang mempelopori ini penanggalan Hijriah? Umar bin Khattab. Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu wa arda. Nah, tapi zaman ini belum ada. Nah, lalu bagaimana mereka itu mengenang, mengingat peristiwa? Nah, mengetahuinya dengan apa? Kejadian Dengan kejadian peristiwa. Makanya ada peristiwa apa? Al-Fil. Al-Fil, Amul Fil, tahun gajah. Ya, karena peristiwa itu gajah banyak berbondong-bondong datang ke Ka'bah, ingin masukkan ke Ka'bah. Itu yang dipakai. Nah, ini juga sama. Nah, ayyamul Arab hiya al-ayyamul lati waqa'at fiha al-hurub. Nah, ini pengertian. Jadi ayyamul Arab adalah hari-hari peperangan di kalangan orang Arab. Jadi ayyamul Arab. Jadi kalau mendengar ayyamul Arab, wah itu pasti perang deh. Perang sama-sama siapa? Nah, itu yang kita katakan. Sawa'un bainal qabailil arabiyyah. Ya. Jadi dikatakan ayyamul Arab itu bisa jadi karena peperangan di antar sesama kabilah bangsa Arab sama mereka. Memang mereka itu juga suka bertengkar. Ya. Atau bainal Arabi wa baina jiranihim. Atau peperangan antara orang Arab dengan juga tetangga-tangga mereka. Jadi bukan sesama Arab, tapi Arab dengan orang lain. Apa Al-Furs, Al-Ahbash, orang Persia, ya salah satunya gitu. Wa min ayyamil Arabil masyhurah, nah di antara yang terkenal ayyamul Arab ada dua ini, ya. Yaumin Dziqar, yang kedua Yaumin Khazazi. Ini ada dua. Nah, Yaumi Dziqar kana bainal Arabi wal Furs wa intasara fihi al-Arab. Nah, Yaumu Dziqar itu peperangannya ketika itu antara orang Arab dan orang Persia ketika itu. Siapa yang menang? Al-Arab.
Ya, jadi ketika Yaumu Dziqar, peperangan antara bangsa Arab dengan bangsa Persia yang dimenangkan oleh bangsa Arab. Kemudian Yaumin Khazazi wa huwa kana bainal Yamaniyin wal Ma'diyin, antara orang-orang Yaman dan orang-orang Ma'di. Ini sesama Arab ini. Wantasara fihi al-Ma'diyun, kemudian dimenangkan oleh orang-orang yang berafiliasi ke Ma'di. Seperti itu. Jadi ini disebut dengan Ayyamu al-Arab. Baik, ada yang ingin tanyakan teman-teman? Ma'di ini kalau sekarang mana tuh, Ustaz? Ini kalau nggak salah masih dekat daerah Yaman. Cuma masih di cross check. Coba tulis di Google Ma'di gitu. Nanti ketemu nggak daerahnya di mana. Penyebab peperangan massa itu apa, Ustaz? Ya kadang-kadang sebab-sebab yang remeh-temeh. Balas dendam, ada yang dibunuh dibalas, ya, dan seterusnya. Ada lagi? Itu perang yang sama orang Persia itu yang di Irak itu bukan, Ustaz? Persisnya nggak tahu. Mesti dicek, ya. Karena zaman itu kan belum ada teritorial gitu, mesti dicek lagi. Nah, sekarang kita masuk ke teksnya sekarang. Siapa yang mau baca, teman-teman? Ada yang mau baca? An-Nasr, awalan Al-Khutab. Ana Ustadz. Ya, silakan. Al-adabu fil asril jahili. Al-awwal an-nazar. Awalan al-khutab, at-ta'rif. Al-khutab jam'u khutbah, wal khutbah hiya kalamun balighun yulqa ala jama'atin minan nas dibayani ba'dil umuril muhimmah. Baik. Yang pertama, sastra di fase jahiliyah yang kita pelajari adalah An-Nasr. Ya, prosa. Nah, prosa itu punya beberapa contoh pembahasan seperti yang kita bahas tadi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Khutab. Al-Khutab. Nah, kita mau lihat apa pengertian Al-Khutab, pengertiannya, sebabnya, dan misalnya. Ya. Al-Khutab adalah jam'ul khutbah. Jadi jamaknya khutbah adalah khutab. Wal khutbatu hiya kalamun balighun yulqa ala jama'atin minan nas libayani ba'dil umuril muhimmah. Ya. Artinya adalah ucapan yang baligh kepada masyarakat untuk menjelaskan beberapa perkara yang penting. Ini yang maksud dengan al-khutbah. Ya, jadi ucapannya harus baligh dan ada isinya, ada konten yang memang ingin dibagikan. Baik, lanjutkan. Asbabu zuhuriha wa katratuha. Alif, katratul huruf bainal qabail. Ba, al-ahdathul ijtima'iyah bainal qabail kattahni'ah wa ta'ziyah wa talabun nusrah. Jim, intisyarul ummiyah faqamatil khutabah fil mujtami makanul kitabah. Al-mithal khutbatu Hani bin Cukup, Qabis cukup kita Syaiban. jelaskan dulu. Asbabu zuhuriha wa kathratiha. Sebab-sebab munculnya al-khutbah dan banyaknya al-khutbah. Yang pertama, kasratul hurubi bainal qabail.
begitu banyaknya peperangan di antara kabilah-kabilah. Nah, sekarang bagaimana kita mau memberikan instruksi kepada para kabilah dengan khutbah, menyalakan api semangat mereka dengan khutbah. Ya, jadi itu salah satu poin penting mengapa bisa begitu banyak al-khutbah. Yang kedua, al-ahdathul ijtimaiyatu bainal qabail. Karena berbagai macam peristiwa sosial di tengah-tengah kabilah. Contohnya pakai tahniah, ucapan selamat. Jadi ucapan selamat itu bukan hanya kita sekarang saja ya, selamat Idul Fitri. Enggak, dari zaman dulu ucapan selamat itu ada. Ya. Wa ta'ziyah, ucapan duka. Wa talabin nusrah, ya, permintaan pertolongan. Ya, mirip-mirip dengan semacam donasi seperti itu ya. Yang ketiga, penyebab banyaknya tersebarnya al-khutbah, intisyarul ummiyah. Tersebarnya fenomena orang yang ummi. Antum tahu nggak apa yang maksud dengan orang itu ummi? Apa maksudnya? Bukan ummi ibu ya, ini ummi. La yastati an yak Mm-mm. la yastati an yaqra Bayaktub. wa Ya, yaktub. jadi ummiyah itu adalah apa? Orang yang tidak bisa menulis dan juga membaca. Ya, jadi ketika itu teman-teman, banyak orang yang memang tidak bisa baca tulis. Nah, kalau nggak bisa baca tulis kan nggak mungkin kita tuliskan dalam bentuk kertas, dalam bentuk buku. Maka satu-satunya cara apa? Dengan khutbah. Lisan, berarti bisa dipahami. Ya, seperti itu. Faqamatil khitabatu fil mujtama'i makanal kitabah. Jadi ketika itu, khutbah itu ibaratnya seperti tempat tulisan. Ya, karena nggak ada yang bisa menggantikan khutbah, maka tulisan tadi tidak terlalu diperhatikan dengan baik dan lebih banyak orang-orang saat itu menggunakan al-khutbah. Ya, seperti itu. Baik, misal ada yang mau baca lagi? Ada yang Putri? Al-misal? Anak putra baca. Ya, silakan. Taqra. Khutbatu ani benu qasibata syaibani yahussu qabilatihi bakran alal qitali fi yaumin dhiqar. An-nas ya ma'syar bakrin halikun ma'zur khairun min najin farur. Innal khadra la yunji minal qadar. Wa inna sabra min asbabiz zafar. Al-maniyatu walad daniyah. Istikbalul mauti khairun min istidbari. Wa ta'nu fi sugarin nahur. Akramu minhu fil a'jazi wal zuhur. Ya ahlu bakr qatilu fama lil manaya min budin. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat contoh khutbah yang disampaikan oleh Hani Ibnu Qabisah Asy-Syaibani. Nah, momentum khutbah ini beliau sampaikan yahutsu qabilatahu, memotivasi kabilahnya yang bernama Bakr alal qitali fi yaumi Dziqar. Pada peperangan hari Dziqar. Ya, jadi beliau ini pemimpinnya ini yang ngasih khutbah, ya khutbah yang berapi-api sehingga membuat dia bisa menang melawan Furs. Ya, ingat ini antara bainal Arabi wal Furs. Yaumun Dziqar. Beliau katakan ya ma'syara Bakrin halikun ma'dzurun khairun min najin farur. Ma'syar adalah jamaah. Wahai sekelompok, wahai masyarakat, wahai jamaah Bakar. Ya. Dalam Quran ya ma'syaral jinna wal insi wal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Ini ma'syar. Halikun. Halik maksudnya mayit. Mayat. Orang yang mati.